Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ada teori kebohongan itu akan melahirkan kebohongan yang lainnya. Sebagai contoh, para kabib berbohong mengatasnamakan dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dengan menulis sebuah kitab, memalsukan nasab moyangnya, disambungkan ke Ahmad bin Isa. Maka dia akan melakukan kebohongan lagi untuk menutupi agar kebohongannya itu tidak terbongkar, dengan berpose seolah-olah ulama lah, dengan berpose mengaku pemimpin atau imam besar, akan melakukan kebohongan untuk menutupi kebohongan dirinya. Selanjutnya juga akan menciptakan kebohongan baru dengan membela kebohongan. Kebetulan ada yang alim juga, tapi tetap juga akan membela kebohongan orang yang jahil yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Para kabib itu saling melindungi untuk masalah hal nasab. Sudah terlanjur bohong. Kenapa yang alim sekalipun akhirnya melindungi kebohongan yang kabib jahil? Ya kalau yang jahil kebongkar, yang alim juga kebongkar. Maka kealimannya itu tidak berfungsi ketika berhadapan dengan kebohongan yang dibangun secara terstruktur, sistematis, dan masif. Ada yang berpose seolah-olah dia sufi, karena kalau orang udah bicara tentang spiritualitas itu kan individu, sehingga mudah berpura-pura sebagai sufi dunia daripada berpura-pura sebagai ulama. Kalau berpura-pura sebagai ulama kan pada saatnya nanti juga harus dites kapabilitas dan kapasitas keulamaannya, sejauh mana dia memahami ajaran-ajaran atau ilmu-ilmu agama. Maka lebih banyak yang berpose sebagai seolah-olah dia itu sufi. Bahkan dibangun sedemikian rupa, leluhurnya ada yang di framing, bisa baca Yasin 60.000 hanya waktu antara maghrib dan isya. Ada yang katanya sholatnya di Mekah padahal dia nggak sholat sama sekali. Pengakuan dari orang-orang dekatnya, dari pembantunya, tidak pernah melihat sholat 5 waktu, tapi karena memframing seolah-olah sufi, para mukibinnya gampang dibodohi bahwa dia sedang sholat di Mekah. Padahal logik aja tidak, karena selisih waktu di Indonesia dengan di Mekah itu berbeda. Tapi begitulah, kebohongan akan menciptakan kebohongan baru, bahkan pada akhirnya juga akan melawan terhadap orang-orang yang sedang membongkar kebohongan para kabib dobolowi, ulama yang sebenarnya justru difitnah tidak menghormati zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita sedang mensucikan, meluruskan siapa mereka-mereka yang memang zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hak penghormatan terhadap zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melenceng, tidak diterima oleh orang yang tidak memiliki hak. Ya mereka itu kabib dobolowi, bahkan menciptakan struktur sosial mukibin-mukibin yang bisa dibodohi untuk mempercayai klan mereka. Ya disinilah ada adigium, kalau Anda ingin kebohongan itu tidak nampak, bungkuslah dengan balutan seolah-olah agamis. Bagaimana tidak?
Leluhurnya adalah antek-antek penjajah Belanda kafir, tapi pasca kemerdekaan justru bisa memframing, menciptakan kebohongan baru seolah-olah mereka itu pahlawan, seolah-olah mereka itu orang-orang baik. Dan sangat susah sekali untuk mengakhirinya kecuali bagi orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bertobat, melepaskan diri dari kebohongan yang terstruktur, sistematis dan masif, lalu mendoakan leluhurnya yang sudah pada bohong itu untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meminta maaf kepada bangsa Indonesia, khususnya kepada umat Islam yang selama ini tertipu oleh casing mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.